si mengganjang na ibahandu keciondu amin ape lit 1000 kalat mati idi herdu tak 10.000 kalat isklewetdu tapi kamlah bokena kaipi kamejini sinak si kencah kalaja Durang resnina ibas Tuhan dan Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Amin perikutkan situasi kita harus mulihi erbahan ibadah di rumah ta masing-masing dan pengharapan kami telah banci kita radu ras secara serentak mengikuti kebaktian enda secara live streaming ibas jabuta skala-skala ibas menakan kebaktian ta enda mari dagi sedangkan mau karena dalinan perpulungan Tuhan bagi rencana-rencana pelayanan gereja anta ibas wari-wari sirhenda memohon bantah si pemenang untuk sementara ibadah tetap dilakukan bas rumah ta masing-masing sepagi situasi nggo aman dana nggo banci cabut PPKM. Krina persembahan baik ibadah minggu PJJ Rasidibanna mengatakan bujur banci sikirimkan ku rekening renggun nge BKP Indra Kasih banci siran ibas teks running teks sir dalin ibas layar ta enda. Makasih betelukan sir tugas live streaming bas minggu siro sektor Philadelphia. Ibas gereja anta minggu endai gelari minggu kemenangan kuasa dibata nandangi kuasa kegelapan. Kemenangan dibata ibas krina kuasa-kuasa silit idonienda. Subuk si trida begepe sila trida. Subuk si jadi kebiaran man manusia. Enda musada dalan man banta tole nginget maka dibata petangkas dirina. Selaku dibata si sada si patut isembah. Lalit dibata si deban saya kata ia ngencang. Marilah siaminkan ibas kegeluhunta, sindaskan geluhta man bana. Segelah ia berkuasa nandangi kita. Dengan kita pengasuh guna ngelawan kuasa-kuasa silit di dunia enda. Tuhan menang, kita menang. Haleluya. Amin. Si puji Tuhan, ibas tambahan klasis nomor 66, ku menang sendekan kari 2 kali. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
ibas gelar di bata Bapa sinjadikan sinasana, anakna Yesus Kristus si jadi Tuhan ras juru selamat doni enda. Ras kesah si badia, si tetap erdahin, guna nelamatkan doni enda. Di bata enggong kelengi doni enda, keselamatan enggo ibre kena man banta, gelah kita pe nahkan perdamaian man krina isi doni enda. Amin. Kita ngoi pulahi di bata ibas puasa si gelap nari. Ibabana kita kubas kinirajaan anak kekelengenan. Berpalaskan Kolose sada ayat 10 telu. Sialawi invokasi enda, si puji Tuhan ibas tambahan klasis nomor 20 siwa. Roh Kudus kau hadir di sini sindaikan kari 2 kali. Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berita pengalami dosa. Sietoh maka sekel belinna kuasa di bata, rahin ibas kita, cite man Kristus. Kuasa si rahin ibas kita baliras kuasana simbelin. Si ipakena asum iam pekeke Kristus ibas simaten hari. Janah ipu kundulna ia arah kemuhenna, ibas ingan semeganjangna. Kuasa Kristus ndau keganjangan asangkan krina kuasa pemerintah, ras penguasa sila trida, dengan ganjangan asangkan krina pemimpin, ras tuan-tuan sila trida. Janah pangkatna, ganjangan asangkan krina pangkat si terbelaskan, subuh ibas paksa enda, bagepe ibas paksa sireh pagin. Repalaskan Efesus sada ayat 10 siwah seh 20 sada. Tole nina Tuhan. Marilah maka sidungi cakap ta enda. Kam enggor kubang-kubang ibahan dosa. Tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagiar kiteken dosandu kam enggombiring bagi tengguang. Muluhi kam jadi bentar bagi kapas. Adi kam malangan man bangku.
ipandu me kaisi mahuli ulih tanah du enda. Tapi adi lawan du aku mate mekam ipan pedang. Terpalaskan Yesaya sada ayat 10-20. Si puji Tuhan berkitakan dosa anta nggo ia lemina aluras kita rendai was kita pendem GBKP nomor 110 ayat sada ras si kedua kan. Sah kita aku ngogekan kata di bata bagi si pemenang. Ibuat ibas 2 raja-raja bindu 20 sada ayat sada 10:5. 2 raja-raja bindu 20 sada ayat sada 10:5. Siawakin ras-ras jangan dibacakan kami jendanari. Sanga Manase jadi raja Juda umurna 12 tahun. Irajaina kerajaan Juda i Jerusalem nari 55 tahun dekahna. Gelar nandena Hepsiba. Manase erdosa man Tuhan. Erkiteken iusihna perbahanan si melket. Si ilakokan bangsa-bangsa si inggoi pelawes Tuhan. Asum bangsa Tuhan bengkat ku negeri Ipajak kena mulihkan ingan-ingan persembahan kala perbegu si inggoi cedakan Hizkia bapana. Ipajak kena batar-batar ingan persembahan manbal jana ibahanna gana-gana Dewi Asera baliras perbahanan Ahab raja Israel. Bintang-bintang PI sembah Manase. Ipajak kena batar-batar kala perbegu ibas rumah pertoton. Sedangkan enggoi katakan Tuhan, maka ingan ersembah man bana. Ipajak kena batar-batar ingan persembahan man bintang-bintang, ibas duana kesain rumah pertoton. Igelehna anak nasi dilagi jadi persembahan tutungan. Ibahanna pertendungan, ras kini gurun, jana isungkunna guru si baso, gunang rana ras begu-begu, ras ngoge nasib. Belin ke dosana man Tuhan. Janah ipekekena rawa Tuhan. Ita makena gana-gana Dewi Asera ibas rumah pertoton. Sedangkan enggoi katakan Tuhan karena ingan man Daud ras anakna Salomo. I Jerusalem enda ibas rumah pertoton enda. Ingan si enggo kupilih ibas daerah suku-suku Israel si 12 jadi ingan ersembah man bangku. Jana di bangsa Israel yang ikutkan kerina perintahku. Jana ipakena kerina undang-undang si berikan Musa suruh-suruhanku. Laku pelepas ia ipelawes kala ibas negeri si enggo ku berikan man nini-ninina.
Tapi lar kemalangan kalak Juda man Tuhan ibabai Manase bangsa bahan dosa. Ngelebihi dosa si bahan bangsa-bangsa si pelawas Tuhan. Ibas negeri enari asum bangsa Tuhan bengket kuje. Jenari ngarana Tuhan man nabi suruh-suruh nanina. Raja Manase enggo ngelakukan perbahanan si melket. Perbahanan si ndauh melketan asasi bahan bangsa Kanaan. Alu gana-gana enggo ibabaina kalak Judar dosa. Arkiteken si aku Tuhan di bata Israel. Kucedakan ateku Jerusalem ras Juda. Seh maka kalak si megi karena si keke bulu kudukna megisa. Ku hukum is Jerusalem bagi naik ku hukum Samaria. Bagi naik ku hukum si Ahab raja Israel ras kesusurna. Kuta Jerusalem ku sapu bersihkan kerina pendudukna. Bali bersihna ras piring singgo iburihi jenari iplangkem. Kalak sing geluh tengah kutadingken. Janah kondeskan ia kubastan musuh-musuhna. Sin jajah ia dengan ngerampasi tanahna. Si enda kubahan man bangsaku. Arkiteken enggo ia erdosa man bangku. Janah ipekekena rawangku. Menakan sangan nini-ninina. Darat i Mesir nari sehku wari enda. Sehijenda pengagenta. Ketuahan kalak sebujikan kata di bata. Dengan si makai kencai bas geluh nasi tetep wari. Haleluya. Sope sebegikan kata di bata, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mempunyai segala masa, segala zaman dalam hidup kami, yang mengatur peredaran bumi, peredaran matahari, bintang-bintang, cakrawala, mengubah siang menjadi gelap dan gelap menjadi terang. Kami percaya Tuhan, dalam situasi COVID, Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya, yang terus menguatkan, memberkati kami. Saat ini firman-Mu menjadi terang, pelita bagi kaki kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Di tengah-tengah kehidupan kami, tanda-tanda zaman terus kami bedakan dengan kekuatan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Pada minggu Allah mengalahkan kuasa gelap ataupun mengalahkan kuasa okultisme, yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus
atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sampai di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca sebagai tema mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita baca firman Tuhan ini, bahwa Skewa itu adalah seorang imam di Efesus yang senantiasa melayani di sinagoge di kota Efesus. Tetapi orang yang selalu menyampaikan Taurat Tuhan, bisa jadi Taurat itu, firman Tuhan itu tidak sampai kepada anak-anaknya. Dan gagal dia mempersiapkan generasi muda menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketujuh anak Skewa ini menjadi tukang jampi, menjadi dukun. Sangat-sangat miris kita mendengarnya. Dia terjun menjadi tukang jampi. Bahkan kalau bapaknya adalah kepala atau ketua sinode kalau di Kristen, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, awalnya memang tidak menyenangkan berita ini. Tetapi pada akhirnya nanti terjadi pertobatan massal di Asia Kecil, di Turki. Ini nanti kita dapat lihat akhirnya bahwa luar biasa cara Tuhan bekerja. Pada zaman itu di Efesus ada Dewi Artemis, bahkan Dewi Diana yang disembah sebagai dewa mendatangkan kesuburan. Dan tukang jampi seringkali praktek di bawah patung-patung dewa Artemis, dewa Diana. Banyak orang sekali bertanya bagaimana nasibnya melihat garis tangan, jampi-jampi, bahkan dia dapat meramal, saudara. Anak imam yang satu sisi percaya kepada Taurat, tetapi di sisi lain dia menyembah kepada berhala.
yang dinamai sinkritisme, pencampur adukan iman kepada terang dan percaya kepada kegelapan, kepada kuasa-kuasa gelap. Gereja ya gereja, tapi kalau hilang emasnya ditanya juga dukun. Percaya kepada opung, arwah, nenek moyang. Bahkan ada juga disembah, diletakkan ayam di atas lemari supaya datang opung naburju, nini iting perkata tuhu, berukaro la reluhu datang itu. Ya. Atau dianggap ada kekuatan di gunung Sibaya. Ya. Ada dewa-dewa kesuburan dianggap. Dalam situasi inilah kita perlu hati-hati. Ilah zaman ini, zaman modern ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tadi ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus." Memperalat nama Yesus, bertopengkan nama Yesus, tapi di balik itu adalah kegelapan di mana nama Yesus pada zaman itu sudah sangat menjadi trending topik, menjadi viral sekali. Tidak sekedar menyebut nama Yesus. Iman yang sebatas bibir, tidak bertumbuh di hati, akan gampang sekali layu, bahkan dicabut, tidak berakar. Kalau dikatakan di dalam Roma 10 ayat 13, siapapun yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Orang yang berseru itu orang yang percaya, orang yang benar-benar memiliki hubungan yang intim kepada Yesus. Mari kita perhatikan dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Tuhan akan katakan, Aku tidak mengenal kamu. Ya. Aku tidak mengenal engkau. Lakam kutandai dan hutandaho. Ya. Tidak masuk dalam daftar kitab kehidupan. Tidak ada pengalamannya bersama Yesus. Tidak dia berdoa secara pribadi kepada Yesus. Ya. Pengenalannya kepada Yesus tidak sampai kepada heart, ke knowledge. Ya. Hubungan yang manis, harmonis, tidak. Maka Tuhan akan katakan, enyahlah, hai orang-orang jahat. Ya. Yang sering memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi. Hati-hati, dukun juga sekarang banyak memakai nama Yesus, berdoa dulu ke lian. Wah, ini kan kamuflase, cara-cara dukun sekarang. Ada yang saya layani katakan, dia disuruhnya juga kita berdoa pendeta. Oh ya, disuruhnya tapi tidak hidup di dalam Yesus. Ya. Itu yang dinamai iman sebatas bibir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak iman yang mengukir di dalam hati,
agama di bibir, tidak sampai berakar di hati. Ya. Saudara, perhatikan di sini bahwa setan dapat memakai anak-anak Skewa membajak nama Yesus. Saya memakai kata membajak di sini. Hebat dia memakai anak-anak imam, anak-anak pemuda, anak-anak orang yang sudah dianggap saleh. Ya. Sekali lagi, setan memanfaatkan anak-anak Skewa untuk membajak nama Yesus. Nama Yesus dijual murah. Hati-hati. Banyak sekali pendoa-pendoa sekarang seperti anak-anak Skewa. Dia belum hidup dalam firman, tidak belajar dalam firman. Firman itu masih kulit-kulitnya, cetek. Hanya menawarkan kesembuhan. Hati-hati yang viral sekarang. Menawarkan kesembuhan, lari ke sana, lari kemari. Dipertanyakan zaman sekarang, saudara. Kalau tujuan kita hanya mendapat mujizat-mujizat, hati-hati. Ya. Carilah pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan memanfaatkan nama gereja, nama Yesus untuk mendapat keuntungan. Anak-anak Skewa tahu sekali bahwa pada zaman itu nama Yesus sudah sangat terkenal. Pasar pasti laku kalau dipakainya nama Yesus. Ya. Pasar pasti senang sekali kalau orang bersembunyi di balik nama Yesus. Ya. Ini adalah kejahatan. Dia memakai nama Yesus untuk legalitas formalnya saja. Tapi dalam tindakan sehari-hari, sebenarnya dia memakai nama Yesus untuk menyumpahi orang yang kerasukan. Ini perhatikan ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa ketika disuruh kuasa kegelapan itu keluar dari orang kerasukan setan, mari kita perhatikan ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Saudara, iblis juga tahu betul. Ya, karena iblis itu adalah roh adanya. Dulu iblis itu di surga adalah Lucifer, malaikat. Jadi penyanyi, menjadi song leader. Tapi karena ketinggian hatinya dijatuhkan ke bumi. Saudara, dia tahu siapa Yesus. Dia kenal karakter Yesus. Dia kenal siapa Paulus. Jadi jangan sekedar memakai nama Yesus. Jangan. Sikit-sikit memakai nama Yesus. Ya, terlalu sering sekali kita memakai nama Yesus. Saya perhatikan ketika ada kesurupan massal di satu perguruan tinggi di Medan dan satu SMA di daerah Jalan Kedili Tua. Lalu kesurupan itu sudah satu kesurupan kena 10, ditransfer lagi sampai 50, sampai 100 orang kesurupan massal. Seringkali terjadi sekarang seperti itu. Tadinya ada anak muda ini yang sedang sekolah dan kuliah. Oh, saya pernah melihat mengusir setan itu dalam nama Yesus. Lalu dia katakan, demi nama Yesus saya perintahkan kau keluar. Wah, jadi orang kesurupan itu semakin ganas, bahkan lidahnya keluar dan mau mencakar itu temannya. Lalu apa katanya? Enggak keluar-keluar, udah lelah sekali 1 jam, 2 jam.
Dia katakan gini, kalau kau nggak keluar, aku yang keluar, katanya. Sehingga dia keluar dari kerumunan itu dan dia makan mie, lelah saya, katanya. Seringkali terjadi seperti itu, saudara. Jangan sekedar memakai nama Yesus. Harus ada hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau cuma bisa menyebut tapi tidak kenal, ini sangat berbahaya. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, karena iblis itu pembunuh, penipu, tidak ada kebenaran. Dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia bapa pembohong. Itu pangkat Yesus, pangkat kuasa kegelapan, pangkat iblis. Tapi Yesus, mari kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi bukan hanya soal mujizat atau mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi di mana kebenaran diterima, disampaikan, diberitakan, maka di situ terjadi kemerdekaan. Kebenaran itu adalah Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ terjadi kebebasan. Jadi pertama, buat pujian, lagu-lagu pujian. Pakai kita hidup di dalam firman. Maka iblis itu akan lari, dia tidak akan tahan. Ya. Dia tidak akan tahan duduk di kumpulan orang-orang yang benar. Ya. Orang-orang jahat penipu itu tidak akan tahan kalau dia mendengar lagu-lagu pujian. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi? Ada pengalaman kita bersama Yesus supaya iblis itu tunduk. Karena dia juga kenal kepada Yesus. Dia kenal, saudara. Tidak cuma bisa kita menyebut nama Yesus. Matius 18 ayat 18 dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, tapi apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Kepada anak-anak Tuhan, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya dia akan mengusir setan dalam nama Yesus. Dan ketika dia meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Saudara, kepada kita diberi kuasa, kepada anak-anak Tuhan, kepada yang hidup di dalamnya, yang mengenal Yesus secara pribadi. Ya, saudara, hati-hati. Banyak orang Kristen sekarang yang ke gereja, tapi masih ada begu jabu, masih disimpan ada pisau yang diberikan dari opung, dianggap itu sakti, atau taring harimau, atau jimat-jimat. Jangan masukkan dalam rumah kita. Dikatakan dalam Ulangan 7 ayat 25 sampai 26, bakar semua jimat-jimat itu. Jangan satu pun masukkan ke rumahmu. Kalau dimasukkan, kamu juga kena tumpasnya, akan terjadi kematian. Dia menjadi antena iblis di rumah kita. Seperti TV kita buat antena, maka siaran apapun bisa masuk. Jangan masukkan antena-antena jimat, ya, taring harimau yang dianggap sakti, atau jimat-jimat lainnya. Ya, percaya kepada mantra-mantra permanisan. Permanisan setelah berumah tangga tambah manis. Ya, dibuat pengelaris di usaha kita. Akhirnya bukan hanya usaha kita yang laris, suaminya pun laris, istrinya pun laris. Bahaya kan? Karena iblis ini nggak pernah gratis dibuatnya. Selalu ada tumbalnya. Diminta ayam, tuntutnya kambing. Diminta kambing, tuntutnya lembu. Diminta lembu, tuntutnya nyawa. Kita kena MOU-nya. Kita kena perjanjiannya, dimateraikan oleh iblis. Makanya koyakkan itu di dalam Matius 18 ayat 18. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Tapi apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga.
Dan akibatnya dalam Yeremia 5 ayat 17, mereka yang memakai kuasa-kuasa gelap akan memakan habis hasil tuaianmu, akan memakan habis anak-anakmu laki-laki dan perempuan, kambing domba, hasil anggurmu, hasil pertanianmu, semua dituntut iblis, hancur semuanya. Makanya kalau terjadi kehancuran di dalam keluarga, periksa 4 keturunan, 3 keturunan. Kalau masih ada penyembahan berhala, habis semua rezeki kita. Baca Yeremia 5 ayat 17. Tapi dalam Tuhan dipulihkan. Matius 18 ayat 18. Mari kita lihat bagaimana kisah para rasul 19 ini. Bahwa ketika terjadi itu, yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka, menghancurkan mereka, anak-anak Skewa, bajunya dikoyakkan, badannya semua luka-luka, dan dia lari tidak berpakaian lagi. Dilihat orang banyak. Oh, bagaimana anak Skewa itu ya, dipermalukan dia, menjadi tontonan umum. Maka semua ketakutan, dan pada hari itu masuklah nama Tuhan Yesus. Dan terima Yesus. Bahkan ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Mereka pernah jatuh kepada kehidupan sihir, memakai mantra-mantra, tabas-tabas, ya. Maka mereka bakar kitab itu, harganya 50.000 uang perak. Mahal sekali itu. Tapi baginya 1 nyawa jauh lebih berharga daripada 5.000 uang perak. Ya, seperti anak muda di mana di Gerasa, sewaktu kuasa kegelapannya itu dilempar ke babi-babi, ribuan babi. 1 nyawa jauh lebih berharga daripada ribuan babi. Ya, tapi bagaimana ya kita itu? Mana lebih mahal 1 babi, 10 babi daripada suami? Kalau babi makan dijaga, dikasih dedaknya, nah, mau makan apa kau, makan apa kau, ya. Kalau suami nggak dijaga, makan banyak gitu ya. Mana ikanku? Wah, goreng batu bata itu katanya ya. Kalau babi dijaga nanti gemuk bisa dijual kan. Nah, kalau suami tambah gemuk, nggak bisa lagi dilelang gitu, kira-kira saudara. Nah, itu sewaktu Yesus melemparkan kuasa gelap, dilemparkannya ke babi-babi. Ya. Hari ini juga kita lihat, ya, ada buku-buku mantra, ada kumpulan itu mantra-mantra, obat-obatan. Atau ada mantra-mantra bagaimana menggait seorang gadis, ya, dengan menyebut namanya 7 kali dia akan mengejar engkau. Wah, percaya iblis juga bisa melakukan itu. Ada buluh perindu. Nah, kalau disebutnya namanya itu dengan buluh perindu, maka si gadis itu ngikut-ngikut. Tapi rumah tangganya nanti nggak kekal itu, nggak lama, saudara. Karena diikat oleh setan, bukan diikat di dalam gereja, bukan diikat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka bersyukurlah kalau kita diberkati di gereja, diikat di dalam nama Tuhan. Mereka ini membakar semua karena dianggap itu menghancurkan hidupnya. Nah, dilepaskan. Maka ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudaraku, kalau ada pemirsa yang melihat acara ini, mungkin di antara kita masih ada menyembah kepada begu jabu, ada pisau-pisau disimpan, sawit harimau, taring-taring harimau, atau ada saya temukan, ya, pedagang-pedagang yang hebat, pedagang emas. Dilihat sini saya temukan itu. Kayaknya ada kalian simpan ini, hati beruang ya. Iya Pak Pendeta, aku minta dulu sama dukun supaya banyak uang kami. Karena hati beruang ini kan binatang yang paling kaya beruang. Namanya beruang. Ya. Tapi akhirnya memang kaya dia. Tapi habis miliaran uangnya dibuat anak-anak. Hancur usahanya.
karena ditaruh kuasa gelap melalui beruang. Ya. Akhirnya dia sekarang berutang. Ya. Dari beruang menjadi berutang. Ya. Dan bermasalah dan tidak bertuhan. Nah, bersyukur kita atas apa adanya. Periksa. Kalau terjadi itu, sesuai dengan tema kita hari ini, aku kenman Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosamu, membersihkan engkau dari segala kejahatan. Jangan sekedar diakui. Banyak orang mengaku, tapi besok lakukan lagi. Itu bukan bertobat namanya. Kata bertobat metanoios, 180 derajat berubah. Banyak orang mengaku-ngaku, tapi lakukan di hadapan Tuhan. Jangan katakan, Tuhan ampuni dosaku, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan akan tersenyum dari surga. Enak saja kau melakukan dosamu, ya, tapi tidak dengan hati yang terkoyak. Bila bangsaku datang, hancur hatinya mengakui dosanya, maka negerinya kupulihkan. Makanya bangsa kita ini juga perlu kita dengan koyak hati datang kepada Tuhan, menangis. Terjadi pertobatan massal. Bukan hanya tefakkur 5 menit. Enggak. Koyakkan hatimu, berpuasa 1 hari. Maka terjadi pertobatan di negeri ini. Saudara, pejabat-pejabat jangan memakai mantra-mantra. Ya, atau ada pengeras suara, jangan. Bahasa Karosi Malang Ate, banyak saya temukan itu. Bertobatlah, kalau enggak negeri ini akan hancur. Ya, letakkan itu, datang kepada Yesus. Jangan lakukan itu. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terus hidup di dalam Tuhan. Bertobatlah, jikalau ada versi anak-anak sekewa, apapun Anda lakukan itu, datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah sampai kepada kami, urapi kami, berkati kami. Kami rindu Tuhan, supaya benar-benar Yesus yang terjadi atas hidup kami. Bukan seperti anak-anak sekewa yang membajak nama Yesus, dipakai iblis. Berkati kami, ampuni kami Tuhan, jikalau sering kami memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi. Berkati kami semua, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Lalu Muhammad, mari ras kita tedis, ras kita ngakuken, kini tekenta raduken kalak Kristeni baskrina paksai donienda, ninta dageras ras. Aku tek mandi bata, Bapa silal sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadira kesah si badia, tu bedur sing udang-udang nari, si so keliaman, tergelar si Maria, singenanami kinisran, sangana perintahan Pontius Pilatus, nipakun kayu persilang, mate, cenari kuburukan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke basi matenari, nangki kusur, Bapa silal sibar kuasana, cenari remia pagi, ranakan singgeluh ras gomate. Aku tekman kesas sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaan galak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan serasa lalap. Amin. Kundul perpulungan, sepak sana kita ngendaskan persembahan tamang Tuhan, sebab ergan geluh ndu asa pangan, dengan ergan geluh ndu asa uwis, nehenlah perika, laya merdang larani, lalit lumbungna, tapi bagegia, man ngeiai bandi bata, kam dau ergan asa perik-perik iher kita pepulung persembahan, rendai kita ibabai, musik rasong beda.
Mari ras kita toto ibas doa sapaata, mari toto kita. Bapak katakan kami bujur man bandu, erkiteken guisehken kami persembahan kami Tuhan. Persembahan si kami nikap kencaman kami, arah rezeki ras pasu-pasundu. Ajari pe kami makaikan talenta sili ibas kami, lako muji gelarndu. Pebelangkan beritandu si meriah. Pekena-kena gerejandu, pekena-kena kekelengan kami, lingkungan kami. Pasu-pasu kami Tuhan. Pendahin kami pe kam masu-masusah. Rezeki kami tambah-tambah. Arah krina pemerai sini alaukan kami. Ertoto kami baspak senda Tuhan. Karena situasi bangsa ras negara kami ibas masa Covid 10 siwah aluparian Delta. Si Genduari sangat-sangat pandemik terjadi i Jakarta, i kota-kota besar, bahkan sampai i Medan. Tuhan, ajari kami memakai protokol kesehatan, meningkatkan imunitas kami, iman kami, kesabaran kami. Cenari kampe simreken gegeh ras semangat baru man kami. Makalah kami biar ngalah kenca, tapi kami tetap menjaga protokol kesehatan. Ertoto kami nandangi teman kami si terpapar. Kam masu-masusa Tuhan. Kawal kami alu kuasa gegeh sirehna ibas kamnari. Ertoto kami bas paksenda karena piga-piga teman kami si berulang tahun. Eme kekelengan kami sarikat sinulinggai Korinti. Esther Sinta berukar sekali Korinti. Pertua kami karyawan ginting ST Efesus. Anak kami Grapito Latersia ginting Filipi. Kam masu-masusa, bre kesehatan, bre pasu-pasundu simpar, kawali krina kekelengan kami. Bagepe perjabun si berulang tahun, keluarga Bapak Putra Girsang i Filipi, keluarga Bapak Angelika Tarigan Filipi, pasu-pasu dua keluarga enda. Kambre kesehatan bre gegeh, rezeki simpari bre kendung. Ajari krina kekelengan kamenda, ngasup nehken tanggung jawab. Pasu-pasu krina perpulungan du Bapa. Ibas masa pandemi endape, tetap dengar banci sehken kami tanggung jawab kami arah persembahan kami, arah persepuluhan kami. Tuhan, kami menggerejandu dalankan telu panggilan gereja. Pasu-pasu kami di rumah, ibas kegiatan kami. Anak-anak kami secara daring dengan terlajar, secara virtual, pasu-pasu Tuhan. Si sekolah ras kuliah, bagi anak kami, si sanganan darami pendahin, berkati Tuhan. Kawali krina anak-anak kami. Oh Bapa kami seringan di surga, si lansia pegegehi, sila naikuh jabuna kam masu-masusa. Pendahin kami pe Tuhan, kam masu-masusa. Kadan bangsa kami endape. Terketerbatasan gegeh. Silit ibas kami Tuhan. Kam ngencang ngasuk. Erbanca kadan dunia indah jadi tenang. Beri ketenangan Tuhan. Maka kembali pulih bangsa-bangsa. Perekonomian dipulihkan. Maka krina kalak serikini teken rehman ban. Kawali kami Tuhan. Pasu-pasu krina kemahandu pandita pertua diakan. Emeritus Nora Nara sana anak. Bagepe pengurus-pengurus perpulungan jabu-jabu. Si giat diandahikan dahin pelayanan nepe pasu-pasu. Pengurus lembaga Mamre, Moria, Permata, lansia KKR. Song leader pemain musik.
sikut muat bagin bas dahin-dahin gereja. Bujur Bapa, terpuji kam, erkiteken Tuhan Yesus kami ertoto manbantu. Amin. Lalu Muhammad, mari ras kita tedis, ras kita ertoto baginya jari Tuhan Yesus ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dupa dia min, rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup bas waris dahenda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah pak kami. Olamin kami babak kambas percobaan, tapi olangi kami dulu silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan dekahna. Amin. Berkatlah ku tengah-tengah dunia indah sidem percobaan, tetapkan ukurndu guna ngeluh itruh kuasana, dingenalokanlah pasu-pasu idur di batanari. Kekelengan kular sibar ngarak-ngarak geluh-geluh, ku kawali kam, ku pegegehi ras ku pasu-pasu mekam, ibas ndalankan singena ateku. Aku sinjamin ras sinikapkan keperlundu. Aku tetap raskam, seku kedungan zaman. Amin.